Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Miftahul Rifa'ah Mahmud MAG selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sirah Nabawiyah. Di sini saya Muhammad Fajri Setiawan dengan NIM 53020210134 ingin memaparkan presentasi yakni tentang masyarakat dan kebudayaan Arab pra-Islam. Oke, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi religius. Kita sekarang membahas tentang bangsa Arab pra-Islam atau bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Nah, bangsa Arab tersebut dikenal sebagai zaman jahiliyah karena sebelum datangnya agama Islam. Masyarakat pada zaman ini identik dengan peradaban yang terlampau buruk, keji, dan minim moralitas. Mereka hidup layaknya seperti binatang ternak. Jadi, pada zaman tersebut banyak sekali manusia yang sangat minim untuk menggunakan akal sehat dan pola pikirnya. Karena dari itu tadi banyak sekali kejadian-kejadian bodoh, hal-hal bodoh yang dilakukan oleh manusia, seperti halnya dia tidak dapat berpikir bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah hal yang sangat buruk sehingga dapat merugikan orang lain dan sangat membuat orang lain merasa terganggu. Seperti di mana-mana terjadi perkelahian atau keributan, terus banyak sekali manusia-manusia yang bermabok-mabokan, bermalas-malasan, serta tradisi di sana pada saat itu adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena bagi bangsa mereka pada saat itu, mereka berpikir bahwasannya anak perempuan akan tumbuh dewasa tidak menjadi manusia yang berguna. Jadi mereka lebih mengutamakan anak laki-laki karena bisa dipakai atau bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk berperang. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang ciri-ciri bangsa Arab pra-Islam, yaitu diantaranya yang pertama, tidak memiliki pedoman hidup, yang kedua, pemerintahannya yang tidak ideal, yang ketiga, masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah atau tidak terpuji, dan yang keempat adalah masyarakatnya menyekutukan Allah. Sudah jelas ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan bangsa yang tidak memiliki pedoman hidup? Nah, masyarakat Arab pada saat itu telah lama hidup tanpa memiliki pedoman hidup seperti kitab suci, ideologi, agama maupun tokoh besar yang dapat membimbing mereka atau sebuah pemimpin yang dapat memimpin rakyatnya. Nah, mereka hidup tanpa aturan dan tidak beradab. Itu tadi seperti layaknya hewan ternak. Jadi manusia pada saat itu tidak memiliki aturan dan pola pikir. Yang mereka gunakan adalah mindset bahwasannya mereka hidup yang penting untuk bersenang-senang, semata-mata hanya untuk mengutamakan kesenangannya. Lanjut, pemerintahannya yang tidak ideal. Keadilan pada masa itu sangat memprihatinkan, di mana para wanita dan golongan yang dianggapnya rendah seperti budak dan kaum bawah atau miskin diperlakukan sangat buruk dan sangat tidak adil. Jadi mereka tuh sangat menjunjung tinggi kekayaan, yang mana orang kaya adalah orang yang paling berkuasa di antara mereka. Nah, selain itu juga tingkat kejahatan yang tinggi membuat masyarakatnya hidup dengan tingkat keamanan dan kesejahteraan yang sangat rendah. Lanjut, poin yang ketiga yaitu masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah atau mempunyai perilaku yang sangat tidak terpuji. Mereka suka bertengkar, berperang, membunuh sesama, dan bahkan membunuh bayi perempuan dengan menguburnya hidup-hidup. Hal ini mereka yakini sebagai sesuatu yang perlu dilakukan karena dianggapnya perempuan itu tidak bernilai, tidak berguna, hina, dan memalukan. Tak hanya itu, kebiasaan mereka juga tidak lepas dari mabuk-mabukan, perjudian, dan perzinaan.
Lanjut, poin yang keempat yaitu masyarakatnya menyekutukan Allah. Sudah jelas dong bahwasannya masyarakat pada bangsa Arab pra-Islam tersebut belum mempunyai keyakinan yang sangat kuat, alias mereka masih berpatokan dengan berhala yang mereka punya dan membawa adat istiadat nenek moyangnya. Masyarakatnya banyak yang menyembah patung-patung yang dianggapnya sebagai tuhan, itu tadi berhala atau dewa-dewa mereka yang suci dan hebat. Mereka tuh pada masa bangsa Arab pra-Islam juga kondisi sosial politik dipengaruhi oleh 3 kekuatan besar. Oke, jadi ada apa aja sih kekuatan-kekuatan pada masa tersebut? Yaitu yang pertama ada kekuatan Kristen Bizantium yang berpengaruh kuat di sekitar Laut Merah bahkan sampai di Abyssinia. Yang kedua kekuatan Persia Zoroaster dengan ibu kota Ktesipon di Mesopotamia. Dan yang ketiga kerajaan Arab Selatan di bawah kekuasaan dinasti Himyar. Lanjut, pada bangsa Arab pra-Islam itu juga bangsa Arab pernah mengalami keterpurukan, di mana setelah lengsernya kerajaan Arab Selatan akibat dari bangkitnya perekonomian Romawi sehingga membuat peta perdagangan berubah sangat drastis. Dan pada saat itu juga terjadi kekeringan yang sangat dahsyat yang mana mengakibatkan kerugian yang sangat besar pertanian dan perekonomian lokal pada saat itu. Nah, di sini juga terdapat 6 kategori kehidupan religius masyarakat Arab pra-Islam. Enam kategori kehidupan religius pra-Islam di Arab yaitu menyangkut yang pertama, fetishisme atau penyembahan pada batu. Yang kedua, animisme, kepercayaan terhadap roh. Yang ketiga, dinamisme, kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Yang keempat, totemisme, kepercayaan dalam sesuatu berupa burung atau kekuatan yang ada pada ikan, burung, binatang lainnya. Pokoknya tentang binatang lah, kepercayaan pada binatang. Yang kelima, astral trialisme atau kepercayaan pada 3 serangkai benda langit, matahari, dan Venus. Yang keenam, monoteisme, Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh dalam sesuatu. Menurut Watt, dalam bukunya Muhammad Metzger mendefinisikan adanya 4 sistem kepercayaan religius yang berkembang di Arab pada bangsa Arab pra-Islam, yaitu yang pertama, fatalisme, paganisme, ketiga, kepercayaan kepada Allah sebagai super Tuhan, dan yang keempat, monoteisme. Yang pertama yaitu fatalisme atau kepercayaan bahwa peristiwa yang terjadi dibentuk pada waktu seperti ajal dan umur, dan hal inilah yang keberadaannya di luar kontrol manusia. Yang kedua, paganisme, suatu kepercayaan di mana berhala dianggap Tuhan yang bisa memberikan kesuburan bagi tanaman dan kesejahteraan bagi mereka, sehingga pada ritual mereka mempersembahkan hasil panen sebagai hasil bumi dan penyediaan rezeki untuk berhala-berhala. Yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap Allah sebagai super Tuhan. Nah, konsep Allah dalam masyarakat pra-Islam mengandung beberapa pengertian. Jadi banyak sekali anggapan-anggapan yang ada di nalar manusia pada masa tersebut, yaitu yang pertama, menurut mereka Allah sebagai Tuhan pencipta dan alam semesta, Allah sebagai pemberi hujan dan kehidupan, Allah digunakan sebagai sumpah yang sangat sakral, Allah digunakan sebagai objek penyembahan, Allah sebagai monoteisme sementara, Allah sebagai Tuhan Ka'bah, Allah sebagai Tuhan yang disembah melalui dewa-dewa lain. Nah, kata Allah dalam masyarakat pra-Islam di Arab
sudah biasa karena dianggap sebagai Tuhan. Akan tetapi Tuhannya Allah saat zaman Arab pra-Islam belum menunjukkan pada keesaan yang hakiki. Dalam konteks mereka belum sepenuhnya percaya karena apa yang ada di depan mata mereka itu bukan merupakan bukti penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh mempercayai apa yang mereka lihat. Yang keempat, kondisi kepercayaan monoteisme pra-Islam di Arab. Nah, terdapat 3 teori monoteisme pra-Islam di Arab, yaitu yang pertama, monoteisme dari pengaruh agama Yahudi. Yang kedua, monoteisme adalah sesuatu yang bersifat alamiah atau merupakan evolusi pemikiran secara umum dari masyarakat. Yang ketiga, monoteisme berkaitan pada istilah khalif atau pegangan tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Imran ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam surat tersebut, dan untuk menerangkan pikiran pada bangsa Arab pra-Islam pada saat itu, yaitu bahwasannya mereka menyembah Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keempat sistem kepercayaan religius yang berkembang zaman pra-Islam di Arab, yaitu fatalisme, paganisme, kepercayaan terhadap Allah sebagai super Tuhan, dan monoteisme. Kepercayaan monoteisme pra-Islam di Arab belum selesai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai keislaman karena masyarakat masih menyekutukan atau berpaling dari Allah. Jadi kesimpulannya adalah pada titik itulah konsep Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW mendapatkan titik temu, yaitu Allah memilih tanah yang sangat tetap, yaitu Arab, tanah Jazirah Arab, karena pada sejarahnya masyarakat Arab tidak pernah dijajah oleh imperium asing dan mereka tidak rela diperbudak juga. Maka hal tersebutlah yang menjadikan masyarakat menjadi bertumbuh dan lebih baik. Itulah hasil dari konsisten bangsa Arab yang berawal dari sangat bodoh atau sangat jahiliyah pada zaman tersebut. Pada saat datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi terang benderang. Bahkan sampai sekarang bangsa Arab sudah berkembang sangat pesat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.